Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari Bang Tansen tentang ini. Yang pertama nih, arus netral itu kan nggak nyetrum. Kalau tubuh kita diseri dengan arus netral sebagai pengganti saklar, apakah sebuah beban lampu tetap bisa menyala? Kemudian saya udah jawab, jangan kalau diseri sama beban itu kesetrum, bisa sakit. Kalaupun nyala biasanya redup karena diresist oleh resistan tubuh. Kemudian kenapa kalau seri bisa kesetrum? Misal diganti tangan saya di paralel dengan netral, apakah nyetrum juga? Saya masih bingung. Katanya netral nggak ada setrumnya, di test pen juga nggak nyala. Kemudian setelah itu dia dijelaskan urutannya itu dari fasa, lampu, tubuh, netral. Anggap tubuh nggak nyentuh ground, berarti satu nyentuh ke bagian lampu, satu nyentuh ke colokan listrik yang netral. Fasanya itu ke lampu itu. Terus apakah tubuh kesetrum? Diperjelas lagi. Dan kalau kesetrum hanya di awal saat lampu menyala atau terus menerus? Saya dari dulu masih penasaran, mau praktek takut nyetrum. Ya perlu dihitung dulu ya sebelum praktikum langsung gitu ya. Sama pastikan di situ ada pengaman berupa ELCB atau RCBO gitu. Ya boleh aja sih kalau praktek gitu. Tapi ya pastikan aman dulu dengan dihitung dan juga ada perangkat pengamannya. Langsung saja saya simulasikan. Kalau untuk gambar, saya asumsikan seperti ini ya, dari fasa, kemudian ke satu bagian lampu lagi ke tubuh manusia, saya wakili dengan resistor. Terus kemudian ini saya ukur arusnya, baru nanti ke netral. Tegangan saya samakan dengan sistem Indonesia 220 50 Hz. Sama di sini lampunya 220 volt. Ini lampu untuk katakan 10 watt saja lah. Dan resistansi tubuh itu kita bisa cari di Google. Kulit tubuh manusia memiliki resistansi antara 100 ohm saat kondisi basah hingga 500.000 ohm atau 500 kilo ohm. Sini juga dijelaskan 1000 sampai 100.000. Nah, kita ngambil aja angkanya berapa ya? Ambil saja pas 1 kilo ohm gitu aja ya. Berarti ini kita atur untuk 1 kilo ohm. Oke, seperti itu. Nah, di situ 1 kilo ohm dia di bagian mana? Kalau yang tadi disebutkan Mas Tangsen dan saya asumsikan itu berarti tangan dengan tangan, karena satu tangan nyentuh ini, satu tangan nyentuh bagian netral. Berarti antara dua tangan ini. Atau kalau netralnya saya sentuh pakai Mas Tansen sentuh pakai kaki, terus kemudian yang di sini sentuh pakai tangan, ya tangan sama kaki. Itu kalau misalkan mau praktikum. Nah, di sini kalau ketemu nilai resistansinya itu sebesar 1 kilo ohm, maka berapa nilai arusnya yang mengalir di X1 dan R1? Kita simulasikan. Ini pakai ampere meter AC. Nah, nilainya adalah 37,67 miliampere. Kalau saya bilang dengan kondisi tubuh 1 kilo ohm, arusnya itu cukup tinggi. Ini efeknya cukup berbahaya. Kalau saya lihat di Google sini tadi, di ChatGPT juga bilang, misalkan, nah ini range-nya 30 sampai 50 miliampere, berpotensi menyebabkan gangguan pernafasan dan kehilangan kontrol otot. Jadi kejang, nggak bisa menggerakkan, misalkan melepaskan diri itu jadi sulit. Sumbernya dari Kompas Health ini. Nah, itu kalau misalkan ketemu resistansi tubuh itu 1 kilo ohm. Kalau misalkan sedang agak kering, lebih kering lagi, misalkan di sini ketemu ketika diukur adalah 10 kilo.
maka nanti nilai resistansinya, nilai ampernya pasti akan beda, 14,8 mili ampere. Keterangan di sini dapat menyebabkan rasa sakit, kontraksi otot, dan kesulitan melepaskan diri dari sumber listrik. Bahaya berarti. Ukuran ini masih bahaya. Ya, kondisi tubuh 10 kilo ohm. Lampunya 10 watt, 220 volt. Itu kondisinya berbahaya, masih berbahaya. Itu ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya yang tadi itu ada ini mana tadi? Lampunya tetap bisa nyala enggak? Tadi kalau praktek pas pertama, kalau resistansi tubuhnya Mas Tangsen itu 1 kilo ohm ketemunya, maka di situ harusnya masih nyala. Tapi redup. Itu ya, karena arusnya 37,67 mili ampere. Sedangkan di sini biasanya, bukan biasanya sih, kalau kita ukur 220 volt 10 watt itu tadi saya ngukurnya 45 mili ampere. Jadi masih nyala tapi redup. Itu. Kalau misalkan lampunya, nah ini tadi kan kalau tubuhnya itu lebih kering lagi 10 kilo ohm, ini udah mulai tambah redup lagi atau bahkan mungkin padam. Itu ya, karena resistansinya di sini besar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau nilai lampunya wattnya saya ubah, misal di sini ini ketemu lagi 10K gitu ya. Terus kemudian di sini ada lampunya itu katakanlah 25 watt. Nah, nanti akan beda lagi. Nah, ini udah 18 mili ampere. Kalau tadi masih 10 watt cuma 14 mili ampere. Sekarang pakai 25 watt naik lagi nilai mili ampernya. Karena wattnya makin kecil tulisannya tulisan wattnya itu makin besar, maka nilai resistansinya semakin kecil. Itu. Terus kalau di sini misalkan 100, berarti ini nanti akan naik lagi. Setelah 18 berapa? 20 mili ampere. Jadi nilainya tadi dari 10, 25 sampai 100 watt. Di situ dinilai bahaya kalau resistansinya tubuh itu 10 kilo ohm. Apalagi yang tadi 1 kilo ohm saja itu bahaya. Arus yang mengalir itu cukup tinggi. Itu untuk jawabannya Mas Tansen. Semoga dapat membantu proses belajarnya teman-teman, entah itu di tempat kerja atau di tempat sekolahan atau kuliah gitu ya. Jangan ragu untuk berbagi ilmu, karena konten-konten di sosmed sekarang sudah mulai acak-acakan. Jangan mau kalah dengan konten yang acak-acakan itu, kita sebagai para penuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.